Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka sharing ilmu, sharing pengalaman terkait dengan tema manajemen energi listrik. Presentasi ini saya beri judul cara mudah untuk memahami manajemen energi. Sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan dulu biodata singkat saya. Ini nama lengkap, ya, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pengalaman kerja, termasuk data keluarga saya. Nah, insya Allah video ini nanti akan saya upload pada channel YouTube tentang kuliah teknik elektroindustri. Ya. Ini nama channelnya. Nah, ini ada beberapa video yang sudah saya upload. Silahkan bagi teman-teman yang membutuhkan ya belajar teknik elektro bisa mengakses channel saya ini. Semoga ini bisa menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, harapan yang kami inginkan dalam kegiatan pembelajaran maupun pelatihan ini, mungkin bagi teman-teman yang belum paham, ya, sebelum mengikuti kuliah ini atau pelatihan ini, atau menonton video ini, mungkin Anda masih bingung. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen energi? Bagaimana melakukan ya manajemen energi yang baik? Ya, apakah energi ini sangat penting sehingga kita perlu manage? Nah, harapannya nanti setelah kita mengikuti kuliah ini, mengikuti pelatihan ini, menonton video pembelajaran ini, harapnya Anda menjadi lebih jelas. Tidak sekedar jelas, tapi dapat meningkatkan kompetensi. Sehingga dengan kompetensi ini kita bisa gunakan untuk bekal dalam kita bekerja. Nah, sekarang kita bahas tentang energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Kalau kita lihat sekarang ini, energi itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa energi, kita tidak akan bisa hidup. Tanpa energi matahari, kita nggak bisa hidup. Tanpa energi air, kita nggak bisa hidup. Tanpa energi biotik, ya, organik, kita nggak bisa hidup. Tanpa energi angin, kita juga nggak bisa hidup. Termasuk tanpa energi listrik. Sehingga di sini energi itu merupakan salah satu poin yang sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan energi? Secara definitif yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Contoh kerja itu apa? Contoh kerja adalah misalkan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, memasak air. Yang ketiga, mengubah suhu yang tadinya dingin menjadi panas atau memasak air. Yang berikutnya, memutar turbin ya untuk menggerakkan peralatan produksi, itu juga energi. Atau energi listrik dan lain sebagainya. Nah, setiap aktivitas manusia itu membutuhkan energi dalam segala bentuknya. Nah, prinsip energi itu adalah yang namanya energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi itu hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh misalkan dari energi matahari dirubah menjadi energi listrik
melalui solar cell. Energi angin dirubah menjadi putaran turbin, ya. Nah, putaran turbin nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, ini perubahan-perubahan energi. Nah, ini termasuk dalam hukum kekekalan energi. Nah, sekarang kita lihat jenis energi. Ada banyak jenis energi. Yang pertama kita lihat dari bentuk sumber energinya. Kalau kita lihat bentuk sumber energinya, energi di dunia ini bisa berbentuk padat. Contohnya apa? Batu bara, kayu, arang. Itu energi-energi yang berbentuk padat. Batu baterai itu padat. Yang kedua adalah bentuk energi liquid atau cair. Contohnya apa? Bensin, solar atau minyak diesel, minyak jarak atau biosolar, aftur, minyak tanah, spiritus, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah energi dalam bentuk gas. Di Indonesia untuk memasak kita membutuhkan energi dalam bentuk gas. Misalkan bentuknya LPG, LNG, ataupun gas-gas yang lainnya. Nah, yang keempat, energi dalam bentuk listrik. Jadi ini kalau kita lihat ya, untuk bentuk-bentuk energi. Nah, energi listrik ini sekarang perkembangannya sangat pesat. Hampir semua ya peralatan-peralatan yang ada di industri, rumah tangga, perkantoran, tempat ibadah, maupun di tempat-tempat yang lain itu membutuhkan energi listrik. Nah, oleh karena itu ini energi ini sangat penting. Yang kedua, kalau kita lihat energi berdasarkan teknologi yang kita gunakan untuk menghasilkan energi ini. Berdasarkan teknologi yang digunakan, terdapat dua jenis energi. Yang pertama, energi konvensional, di mana proses pengolahan energinya menggunakan proses-proses yang konvensional. Contohnya misalkan pengolahan batu bara. Yang kedua, kayu bakar. Yang ketiga, tambang ya untuk energi minyak dan gas dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah energi yang di dalam pengolahannya membutuhkan energi non-konvensional. Contohnya apa? Solar energi atau energi matahari. Yang kedua adalah energi nuklir. Di sini tidak konvensional. Sebenarnya ada banyak ya, nanti kita bisa bahas lebih mendetail ya terkait dengan teknologi yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, yang ketiga, kita bisa klasifikasikan energi berdasarkan pemanfaatannya. Nah, berdasarkan pemanfaatannya, energi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, energi primer. Apa yang dimaksud dengan energi primer? Energi yang tersedia di alam atau digali dari alam. Contohnya apa? Batu bara, gas bumi, panas bumi, gambut, mineral, radioaktif, tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, tenaga ombak, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh energi primer. Nah, yang kedua adalah energi sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan energi sekunder? Yaitu energi yang diubah. Dari energi primer diubah menjadi energi sekunder. Contohnya apa? Batu bara dirubah menjadi panas. Ini satu tingkat. Tenaga air dirubah menjadi tenaga listrik. Ini ada 2 tingkat. Dari aliran air ya itu diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan turbin air. Selanjutnya turbin air dikoppel dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Ini termasuk energi sekunder. Jadi yang energi sekundernya adalah energi listriknya. Kalau yang 2 tingkat, yang 1 tingkat tadi apa? Panasnya.
Atau bisa juga steam. Steam itu energi sekunder. Kalau steam dari panas bumi itu energi primer, tetapi steam dari batu bara, dari gas, ya, dari minyak solar itu termasuk energi sekunder. Nah, yang ketiga adalah energi final. Apa yang dimaksud dengan energi final? Yaitu energi yang dimanfaatkan oleh pemakai akhir atau user. Contohnya apa? Energi listrik itu termasuk energi final. Saya di sini presentasi mengajar, mengisi pelatihan secara online menggunakan komputer, di mana komputer ini membutuhkan energi listrik. Di sini termasuk energi final. Contoh lain apa yang energi final? Bensin. Bensin itu bisa menjadi energi final. Sepeda motor butuh bensin, maka bensin itu sebagai energi final. Yang keempat itu adalah energi bermanfaat atau useful energy. Ini mohon maaf ada kesalahan tulis ya. Useful energy yaitu energi dalam bentuk panas, cahaya, kerja dan lain sebagainya yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Apa energi ada yang tidak bermanfaat? Ya ada ya. Energi-energi seperti petir ya. Itu lebih banyak madorotnya dibanding manfaatnya. Apakah manfaatnya ada? Ya manfaatnya mestinya ada ya. Tetapi kita belum bisa menggunakan. Apalagi energi angin puting beliung ya. Itu ya energi yang tidak bisa kita manfaatkan sekarang ini. Mungkin ya pada masa mendatang kita bisa memanfaatkan energi-energi yang tidak bermanfaat tadi. Nah, berikutnya adalah jenis energi berdasarkan sifat penyediaannya. Berdasarkan sifat penyediaannya terdapat energi terbarukan atau renewable energy dan energi yang tidak terbarukan atau non-renewable energy. Apa yang dimaksud dengan renewable energy? Yaitu energi yang dihasilkan dari sumber daya yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Energi angin. Itu bisa diperbarui. Yang kedua, energi air atau hydropower bisa diperbaiki. Yang berikutnya adalah energi matahari. Itu bisa diperbarui. Yang berikutnya adalah energi panas bumi, geothermal. Itu adalah renewable. Dan berikutnya adalah energi biomas dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya energi renewable. Nah, yang termasuk energi non renewable yang tidak dapat diperbarui contohnya apa? Minyak, oil ya, itu tidak bisa diperbaiki. Batu bara tidak bisa diperbarui. Yang berikutnya nuklir tidak bisa diperbarui. Dan yang berikutnya adalah gas alam. Ini juga tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kita lihat. Yang kelima yaitu berdasarkan aspek ekonomi. Apa sih energi kalau ditinjau dari aspek ekonomi? Yang pertama di sini adalah ada energi komersial dan yang kedua adalah energi non komersial. Energi komersial itu energi yang dijual di pasar secara komersial. Contohnya apa? Ini kalau kita ke pom bensin, kita beli bensin. Bensin, solar, ini solar diesel maksudnya bukan solar matahari, ini solar diesel. Batu bara, gas bumi, listrik, dan lain sebagainya. Ini adalah energi-energi yang dijual. Nah, sedangkan energi yang non-komersial, contohnya apa? Kayu bakar. Walaupun sekarang kayu bakar masuk komersial. Maksud saya di sini adalah kayu bakar yang alam ya. Kita bisa mendapatkan kayu bakar secara free di hutan dan lain sebagainya. Yang kedua jerami. Yang berikutnya limbah hutan, limbah pertanian, kotoran sapi, cahaya matahari, aliran air, angin dan lain sebagainya. Ini adalah energi yang non komersial atau free energy. Anda boleh dapatkan secara gratis, tidak bayar. Kecuali kalau kayu bakarnya kayu yang dijual yaitu masuk komersial. Maksud saya di sini kayu bakar adalah kayu bakar yang di hutan ya atau milik kita sendiri. Tanamannya milik kita sehingga kita bisa menghasilkan kayu bakar. Nah, sekarang kita lihat bentuk energinya.
Kalau tadi kita sudah mengklasifikasikan energi berdasarkan aspek-aspek tertentu, sekarang kita bicara tentang bentuk energinya. Nah, bentuk energi yang paling populer di sini adalah yang pertama energi panas. Panas digunakan untuk apa? Biasanya ini untuk pengeringan. Contohnya misalkan industri kerupuk, industri ikan asin, industri batu bata, industri batako, itu butuh pemanasan, butuh panas. Rumah sakit nanti butuh pemanas. Hotel butuh pemanas. Industri butuh pemanas ya untuk proses industrinya. Yang kedua energi kinetik, energi dalam bentuk gerak. Kinetik. Contohnya misalkan pompa ya, ini membutuhkan untuk melakukan pemompaan ya, butuh gerak kinetik. Energi untuk menggerakkan mesin-mesin. Nah, ini butuh energi kinetik. Mesin bor, mesin freeze, mesin milling ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah energi potensial. Energi yang belum dipakai ya, potensial itu belum dipakai. Yang keempat itu energi matahari ya. Yang kelima itu energi kimia, ini biasanya batu baterai. Aki ini banyak menggunakan kimia. Proses-proses elektrolisis dan lain sebagainya. Energi cahaya banyak digunakan untuk penerangan, lampu, pencahayaan dan lain sebagainya. Energi mekanik, energi dalam bentuk mekanik ya, gerak ya. Energi dalam bentuk listrik dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bentuk energi. Nah, sekarang kita lihat ya, karakteristik dari energi itu seperti apa. Maka kalau kita membahas tentang energi, kita perlu membahas tentang hukum kekekalan energi. Ini banyak para pakar yang belum benar-benar pakar maksudnya, banyak engineer, banyak supervisor, banyak teknisi, banyak operator, banyak mahasiswa yang terjebak dengan hukum kekekalan energi. Sehingga banyak inovasi yang kelihatannya spektakuler tetapi melanggar hukum kekekalan energi. Nah, konsep yang pertama terkait dengan hukum kekekalan energi adalah yang pertama, energi itu bersifat kekal. Walaupun ini kalau kita dari sisi aspek agama yang kekal itu hanya Tuhan. Tetapi di sini kita berkonsep pada ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya energi itu sifatnya kekal. Dia hanya bisa dirubah. Tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, energi menjadi sumber utama bagi segala sesuatu kehidupan yang ada di dunia. Nah, tadi ini berdasarkan sifatnya ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak. Nah, kita contoh lihat. Energi ya. Energi kimia bisa kita rubah menjadi energi mekanik. Kimia bisa kita rubah menjadi energi listrik. Electrical bisa ubah menjadi energi cahaya. Chemical bisa kita ubah menjadi energi mekanik. Energi cahaya bisa kita rubah menjadi energi kimia. Energi listrik bisa kita rubah menjadi panas dan lain sebagainya. Nah, ini semua proses perubahan energi ini mengikuti hukum kekekalan energi. Nah, Anda sebagai mahasiswa teknik elektro, Anda sebagai teknisi, sebagai engineer atau insinyur, sebagai konsultan di bidang energi, mestinya Anda paham tentang hukum kekekalan energi. Nah, sekarang kita lihat ya, isu-isu terkait dengan energi. Karena energi tadi sifatnya ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak, sehingga ini muncul isu-isu terkait dengan energi. Isu pertama adalah tentang sumber energi. Nah, terkait dengan sumbernya, isu yang paling krusial adalah apa? Banyak negara yang mengalami kekurangan pasokan energi. Contoh ini, ada perang antara Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi di Eropa? Eropa pasokan energinya mengalami kekurangan. Kenapa? Karena sumber energi di Eropa
sebagian besar dicatu oleh Rusia. Karena Rusia diembargo oleh Amerika dan Uni Eropa, sehingga Rusia pun membalas ya dengan melakukan pemutusan pasokan energi ke Eropa. Yang kedua, keterbatasan cadangan. Yang namanya energi ada yang terbarukan, ada yang tidak. Nah, selama ini sebagian besar energi yang digunakan adalah energi yang tidak terbarukan. Sehingga di sini semakin energi dipakai, maka keterbatasan cadangan ini akan menjadi bumerang, masalah. Yang ketiga adalah ketergantungan pada satu jenis energi. Seperti Eropa itu sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia. Sehingga pas waktu Rusia melakukan pemotongan energi ke Eropa, maka Eropa bergejolak. Nah, yang kedua adalah terkait dengan konsumsi energi. Kita bisa lihat pertumbuhan konsumsi energi itu hampir selalu naik setiap saat. Kecuali mungkin pada masa pandemi COVID-19, itu mungkin sebagian mengalami penurunan, terutama untuk transportasi. Tetapi pada kondisi normal, pertumbuhan konsumsi energi itu semakin naik. Yang kedua, rasio kelistrikan itu kalau di beberapa negara masih rendah. Termasuk di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Kalau di Indonesia bagian barat, insya Allah rasio kelistrikannya sudah cukup tinggi. Ya. Yang ketiga adalah konsumsi energi per kapita itu masih rendah. Jadi pasokan energinya terbatas, rasio kelistrikannya rendah, konsumsi energi per kapitanya juga masih rendah. Ini menjadi masalah di dalam konsumsi energi. Idealnya berapa sih per kapita konsumsi energi per harinya, per bulannya? Apakah kita misalkan untuk listrik misalkan, 1 bulan itu 100 kWh itu apakah sudah tinggi atau rendah? Nah, nanti bisa dilihat kinerja kita seperti apa. Yang nomor 4 terkait dengan intensitas energi yang masih tinggi. Dan yang nomor 5 itu adalah terkait dengan elastisitas energi yang juga masih tinggi. Elastisitas artinya apa? Ya, jadi penggunaan energinya itu fluktuatif, kadang naik tinggi, kadang turun, ya tidak stabil. Yang nomor 3 ya terkait dengan biaya. Yang namanya harga energi makin lama makin naik. Contohnya BBM. Contohnya energi listrik. Contoh lagi harga gas dan lain sebagainya. Ini setiap periode selalu terjadi kenaikan. Maka di sini bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini akan jadi masalah. Muncul masalah subsidi bahan bakar minyak maupun tarif dasar listrik dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu terkait dengan isu lingkungan, ya, yaitu terkait dengan pemanasan global atau global warming dan isu yang terkait dengan emisi gas rumah kaca. Nah, ini perlu kita antisipasi ke depannya agar isu-isu energi ini tidak merambat sampai ke sana, ya. Nah, berikutnya tentang peran energi. Bagaimana sih peran energi dalam kehidupan manusia? Yang pertama kita bisa lihat bahwa energi itu sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama suatu perusahaan. Yang kedua, energi menjadi pengeluaran utama perusahaan yang harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan profit? Oleh karena itu ini sangat penting. Bagaimana nanti melakukan kontrol perencanaan energi, pengalokasian energi, penggunaan energi, dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan energi yang baik. Banyak ya negara-negara yang dalam pengelolaan energinya kurang baik. Terjadi pemborosan. Padahal energinya menggunakan energi yang non-renewable. Perilaku-perilaku seperti ini yang harus kita kurangi ya agar kita mendapatkan pengelolaan energi yang efektif dan efisien. Yang keempat,
yaitu pengelolaan energi yang baik akan meningkatkan image dan track record manajemen dan organisasi. Nah, ini kalau kita ya memanage energinya dengan baik, maka track record-nya akan naik, image-nya akan naik. Sehingga nanti harga sahamnya pun akan meningkat. Yang kelima ya terkait dengan standar ya yang digunakan dalam pengelolaan energi yang diakui secara internasional. Nah, ini yang sangat penting ya. Nah, berkaitan dengan manajemen energi ya, kita perlu memahami tentang bagaimana ya melakukan pengurangan pemborosan. Ini yang tadi saya cermati ya di bagian sebelumnya, konsumsi energi itu kebanyakan boros. Nah, salah satu poin di dalam manajemen energi adalah melakukan pengurangan pemborosan energi. Nah, tahapan teknisnya seperti apa? Sebagai mahasiswa teknik elektro yang nanti berkaitan dengan energi, Anda perlu untuk melakukan ya langkah-langkah ilmiah dalam melakukan mengurangi pemborosan energi. Yang pertama dilakukan apa? Yang pertama dilakukan adalah mencari potensi penghematan energi. Nah, caranya gimana? Ya melakukan audit energi. Apakah ya kita itu membutuhkan energi hariannya, mingguannya, bulanannya itu sekian? Apakah ada peralatan-peralatan yang menimbulkan pemborosan atau tidak efisien? Nah, sehingga di sini muncul peluang-peluang. Kita bisa memilih metode dan teknologi yang kita gunakan. Contohnya gimana? Contoh misalkan penggunaan lampu. Nah, kita sekarang dengan teknologi yang sekarang ini yang sangat hemat yaitu teknologi LED. Ini salah satunya. Mengganti lampu-lampu pijar, lampu-lampu SL, lampu TL, lampu neon dengan menggunakan lampu LED. Yang kedua, teknologi menggunakan VSD atau inverter. Motor-motor listrik yang digunakan untuk pompa, untuk kompresor, untuk fan, untuk blower, ya, untuk aplikasi-aplikasi industri lainnya, ya, kita bisa gunakan ya teknologi VSD, variable speed drive. Nah, dengan menggunakan teknologi ini bisa menjadi lebih hemat. Bagaimana langkah lainnya? Misalkan kita bicara tentang metode. Contoh misalkan starting motor. Starting motor ya kita perlu melakukan perubahan yang tadinya menggunakan DOL atau direct online, arus startingnya sangat tinggi, kita ubah dengan misalkan menggunakan bintang segitiga. Atau dengan menggunakan soft start sehingga di sini ya kita bisa melakukan penghematan-penghematan. Kospi yang terlalu rendah, kospi yang kurang dari 0,85, nah ini bisa kita perbaiki. Ya, sehingga nanti ini peluang-peluang unggulan ini bisa kita lakukan. Yang berikutnya, harmonik yang terlalu tinggi, yang menyebabkan panas dan lain sebagainya, ini juga bisa kita turunkan. Nah, sehingga di sini perlu ada studi kelayakan. Apakah ya upaya-upaya yang nanti kita akan lakukan itu terkait dengan teknoekonominya. Teknoekonomi itu kan menggabungkan antara teknik dengan ekonomis. Apakah nanti kalau kita mengganti semua lampu dengan LED, ini BEP-nya kapan? ROI-nya berapa? Apa itu BEP? BEP adalah break even point. Apa itu ROI? Return of investment. Sebagai seorang engineer, sebagai seorang teknisi, sebagai seorang konsultan di bidang electrical engineer, Anda harus memahami tentang teknoekonomi. Nah, otomatis di sini ada banyak kendala. Nah, untuk mengatasi kendala, kita perlu menyusun sasaran-sasaran, target-target. Misalkan, untuk efisiensi sekarang kita mau naikkan, ya, yang tadinya efisiensinya 60%, kita mau naikkan 70%. Targetnya yang mana dulu?
Nah, indikatornya apa? Ini harus kita jelaskan. Kadang-kadang indikatornya tidak jelas, ya ini jadi kendala. Sasarannya tidak jelas, indikatornya tidak jelas. Mulai dari mananya juga nggak jelas. Ini yang jadi kendala. Sebagai seorang calon engineer profesional ya yang kompeten, Anda harus bisa mengatasi ini semua. Nah, bicara tentang efisiensi energi itu adalah masalah manajemen. Kalau kita lihat ya, manajemen energi, salah satu aspek yang paling penting juga itu adalah konservasi energi. Atau bahasa sederhananya itu ya penghematan energi. Apa sih yang dimaksud dengan konservasi atau penghematan energi? Yaitu kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar dibutuhkan. Jadi yang kita kurangi itu yang memang kita harus kurangi, bukan yang kita butuhkan. Kalau kita butuhnya 100, pakainya 110, ya kita harus sesuaikan. Jangan sampai nanti kita butuhnya 100, kita supply 90, nanti terjadi kekurangan. Nah, ini sejalan dengan Kepres nomor 43 tahun 1991. Nah, konsep ini sebenarnya ya kita bisa kembangkan dari konsep yang namanya efisiensi energi. Apa itu efisiensi energi? Efficiency energy is to reduce the energy used by specific end-use device and system, typically without affecting the level of services and without loss of amenity. Ini yang dimaksud dengan efisiensi energi. Jadi di sini adalah pengurangan energi yang digunakan oleh ya sistem atau peralatan yang spesifik ya, tanpa mengurangi level pelayanan dan tanpa kehilangan ya amenity-nya. Ini yang dimaksud dengan efisiensi energi ya. Jadi keyword-nya apa di sini ya? Keyword-nya adalah efisien, rasional, tidak mengurangi layanan, produktivitas dan kenyamanan. Contoh misalkan air conditioner AC, suhunya berapa yang nyaman? Oh, yang nyaman itu 26 derajat Celcius. Maka ya kita setting AC pada suhu sekian. Jangan kita setting pada 16 derajat Celcius. Ini kedinginan. Atau jangan kita setting di atas 26, ya nanti kepanasan. Sehingga malah tidak nyaman. Nah, sekarang kita lihat dasar hukum di dalam kegiatan manajemen energi itu dasar hukumnya dari mana? Yang pertama kita bisa menggunakan ya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen energi. Nah, di dalam manajemen energi salah satunya terdapat audit energi, yaitu apa? Evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan serta memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi pada penggunaan energi dan sumber energi dalam rangka untuk konservasi energi. Ini dasar hukumnya. Nah, lebih lanjut ya, ada banyak ya aturan-aturan yang nanti menjelaskan tentang ini ya. Contohnya misalkan PP nomor 70 tahun 2009. Jadi pemanfaatan energi itu harus dilakukan secara hemat dan efisien. Jadi di sini perlu yang namanya manajemen energi apabila penggunaan energinya lebih besar atau sama dengan 6.000 setara ton minyak per tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen energi? Ya, yaitu caranya apa? Yang pertama, industri yang menggunakan energi yang cukup besar harus menunjuk manajer energi. Ini yang masih belum dilakukan di industri. Biasanya manajer itu manajer pemasaran, manajer maintenance, manajer keuangan, manajer SDM, manajer energinya sering tidak ada.
Nah, fungsinya manajer energi ini tujuannya adalah untuk menyusun program konservasi energi. Berikutnya melaksanakan audit energi, melakukan rekomendasi hasil audit dan melaporkan ya pelaksanaan konservasi energinya. Nah, ini kalau kita lihat ya, data real di lapangan ya, apabila kita membandingkan ya beberapa negara ya yang terkait dengan intensitas energi atau energi per kapita dengan indeksnya ya. Ini kalau kita lihat ya, ini Jepang itu sangat rendah ya. Indeks energi di Jepang sangat rendah. Yang kalau kita bandingkan di Indonesia ini sangat tinggi. Intensitas energi ya itu di Jepang itu sebesar berapa ini? 92,3. Nah, kalau di Indonesia itu 470. Ini perbedaannya sangat jauh. Nah, untuk konsumsi energi per kapitanya, ini kalau kita di Jepang itu 4,14, di Indonesia itu 0,467. Jadi kalau kita lihat intensitas energinya di Jepang itu 92, konsumsi energinya itu 4,14. Sedangkan di Indonesia, ya, ini grafiknya sangat berbeda tajam. Artinya apa di sini? Ya, artinya kita ini sangat boros dibanding dengan negara-negara Jepang, negara OECD, Jerman, ya. Ini termasuk dibanding dengan Malaysia kita lebih boros, dibanding dengan Thailand kita juga lebih boros. Nah, berdasarkan grafik tadi, ya, Indonesia memiliki intensitas energi yang paling tinggi. Artinya apa dengan intensitas energi yang paling tinggi? Untuk menghasilkan satu satuan produksi atau jasa, Indonesia membutuhkan energi yang lebih banyak. Maka dari itu ini dikatakan Indonesia itu boros. Jadi di sini efektivitas dan efisiensi penggunaan energi di Indonesia secara tidak langsung ya menunjukkan harga energi di Indonesia paling tinggi di antara negara yang tercantum dalam grafik tadi. Nah, sedangkan konsumsi energi per kapita adalah jumlah energi rata-rata yang dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam suatu negara. Nah, kalau kita lihat di sini Indonesia paling rendah. Konsumsinya itu 0,467, padahal di Jepang 470. Artinya apa di sini? Populasi di Indonesia ini sangat tidak produktif. Sudah boros dan tidak produktif. Nah, ini yang perlu kita lakukan manajemen energi. Nah, sekarang kita lihat ada dua istilah ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada konservasi, ada efisiensi. Bedanya di mana? Ini kalau saya buat himpunan ya, ini himpunan yang konservasi, ini himpunan yang efisiensi. Nah, di sini ada irisan. Irisannya itu kalau di dalam bahasa matematika ya berarti konservasi dan efisiensi. Nah, bedanya apa? Efisiensi energi itu berkaitan dengan konservasi. Dua-duanya itu saling berkaitan karena ini sama-sama konsep dalam manajemen energi. Keduanya sama-sama ya sebagai upaya untuk melakukan penghematan energi. Tapi ada perbedaan. Bedanya apa? Bedanya seperti ini ya. Contohnya begini. Mematikan lampu pada saat tidak digunakan. Apakah itu efisiensi atau konservasi? Ini pertanyaannya ya. Yang kedua, mengganti lampu pijar dengan lampu LED. Apakah ini efisiensi atau konservasi? Jadi yang nomor ini termasuk konservasi, yang bawah ini termasuk efisiensi. Mematikan lampu pada saat tidak digunakan itu terkait dengan konservasi. Tetapi mengganti lampu pijar, ya lampu yang tidak efisien dengan lampu LED itu termasuk efisiensi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, konservasi itu berkaitan dengan sikap atau perilaku untuk memakai lebih sedikit namun tetap rasional.
Nah, sedangkan yang namanya efisiensi energi terkait dengan penggunaan energi yang lebih sedikit untuk memanfaat yang sama atau bahkan lebih. Atau bisa juga ya, menggunakan energi yang sama namun menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Jadi kalau kita lihat ya, pilarnya di dalam manajemen energi yang paling bawah itu konservasi energi. Perilakunya ya. Berikutnya itu energi efisiensinya, yang paling atas itu adalah bagaimana kita menggunakan energi-energi yang renewable. Nah, kalau kita lihat bedanya efisiensi energi dan konservasi ya. Efisiensi energi fokus pada peralatan atau mesin yang dipakai. Kalau konservasi energi fokus pada perilaku manusia dalam menggunakan energi. Yang nomor 2, efisiensi itu melibatkan pemakaian teknologi. Sedangkan konservasi energi itu adalah semua sikap dan perilaku yang menggunakan lebih sedikit energi secara rasional. Jadi konsepnya di sini ya, menggunakan energi yang sama untuk menghasilkan manfaat yang lebih. Nah, yang namanya efisiensi energi pada umumnya itu membutuhkan biaya atau investasi mengganti lampu pijar dengan lampu LED. Mengganti sistem starting doll dengan menggunakan bintang segitiga atau soft start. Mengganti kontrol motor yang secara konvensional dengan menggunakan inverter atau VSD. Itu efisiensi energi. Sedangkan konservasi energi terkait dengan ya perilaku. Nah, perilaku ini tanpa biaya. Dua-duanya sangat penting. Konservasi sangat penting, efisiensi juga sangat penting. Nah, sekarang kalau kita lihat konservasi energi di Indonesia, ya. Kalau kita lihat tadi ini, ya, intensitas energi di Indonesia per unit GDP-nya itu sebesar sekian. Ini jauh lebih tinggi, 3,7 kali dibanding Jepang, 1,4 kali dibanding Filipina, dan 1,7 kali dibanding Amerika. Nah, ini tujuan benchmark ini untuk mengetahui apakah ya penggunaan energi di Indonesia ini sudah efisien atau belum, sudah boros atau belum. Nah, ini yang kita lakukan ya. Nah, ini kita bisa lihat proyeksi konservasi energi di Indonesia. Ini kalau yang garis putus-putus itu adalah tanpa skenario. Ini perkembangannya kita bisa lihat ya. Dari trennya tahun 2002 sampai 2025, kalau tanpa skenario seperti ini. Artinya makin boros penggunaan. Nah, supaya nanti kita bisa lebih hemat, ya harus pakai skenario seperti ini. Kita harus kontrol. Ya. Nah, konsepnya bagaimana kalau kita ingin melakukan manajemen energi terkait dengan konservasi dengan efisiensi energi, ya. Intinya begini, ya. Jumlah energi lebih sedikit untuk fungsi dan hasil yang sama. Jadi kalau hasilnya sama, kita upayakan penggunaan energinya lebih sedikit. Atau kalau kita tidak bisa mengurangi jumlah energi, kita upayakan ya hasilnya menjadi lebih banyak. Jadi ini sama ya. Jadi efisiensi energi itu sangat berkaitan erat dengan konversi energi. Nah, menghemat itu artinya adalah mengurangi pemborosan. Bagaimana nanti kita mengurangi pemborosan agar kita menjadi efisien. Nah, ini kalau kita lihat ya, konservasi energi dan efisiensi energi. Bedanya apa? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Keberhasilan penghematan energi pada suatu perusahaan atau organisasi ya, itu tidak semata-mata karena penerapan teknologi yang hemat energi, tetapi harus didukung oleh sistem yang dianut, ditaati, dan kepemimpinan yang memahami tentang manajemen energi yang baik. Jadi di sini yang namanya konservasi dan
Efisiensi energi bukan hanya sekedar mencari tahu di mana objek bisa dihemat dan menempatkan teknologinya. Misalkan di sini gambar nih ya. Oh, di sini energi yang diproduksi sekian ya. Oh, yang di sini ini yang diproduksi, yang dikonsumsi sekian. Yang diproduksi sekian, yang dikonsumsi sekian. Ya, maka di sini berarti perlu tambahan. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan manajemen energi? Mengapa kita perlu manage ya energi itu? Jadi mengapa energi perlu di-manage? Ya, karena kita hidup di dunia, bukan hidup di surga. Karena kita hidup di dunia, maka segala sesuatu, segala sumber daya yang ada, termasuk energi, itu terbatas. Jadi di sini kalau kita lihat alasan pertama mengapa kita perlu melakukan manajemen energi. Yang pertama ya sumber daya dan energi itu sifatnya terbatas. Siapa yang memakai? Yaitu manusia. Nah, manusia ini punya cipta, punya karsa, punya rasa. Sehingga di sini perlu adanya manajemen. Ada man, manusia, ada money, ada material, sehingga membutuhkan koordinasi. Investor butuh keuntungan. Pekerja butuh motivasi. Pekerja butuh pengawasan. Industri butuh target produksi, target pemasaran, dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya reward kepada SDM. Nah, kalau kita lihat ya konsep manajemen. Menurut Mary Parker Follett, yang namanya manajemen itu adalah the art of getting things done through the others. Konsep ini menyatakan bahwa yang namanya manajemen itu adalah seni untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang lain. Bagaimana pengelolaan energi itu dapat mencapai tujuan. Nah, maka di sini dibutuhkan seni. Seni di dalam merencanakan, seni di dalam mengkoordinasikan, seni di dalam melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kadang-kadang di suatu industri itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Asalnya dari berbagai suku bangsa, dari berbagai jenis agama, dari berbagai jenis ras, ya, sehingga di sini butuh ya seni. Bagaimana nanti kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kata kuncinya apa di sini? Kalau kita menganut manajemen energi, ya. Kalau tadi kita membahas manajemen energi berdasarkan seni, sekarang manajemen energi berdasarkan ilmu, ya. Berdasarkan ilmu ada beberapa pendapat, ya. Terry, ada Fayol, ada Gulick, ada Urwitz. Yang namanya manajemen itu harus ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu menurut Terry. Sedangkan Fayol menambahkan di sini ada commanding, ada coordinating. Gulick menambahkan staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Sedangkan Urwitz itu menambahkan ada forecasting, ada commanding, dan ada coordinating. Nah, kalau kita ringkas di sini, ya, yang namanya manajemen ya perlu perencanaan, perlu pengorganisasian, perlu aktualisasi, dan perlu pengendalian. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ya, apa yang kita lakukan POAC atau planning, organizing, acting, controlling. Yang pertama inputnya. Dari sisi mesin, peralatannya, materialnya, SDM-nya, modalnya, informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua dari sisi prosesnya. Prosesnya harus direncanakan dengan baik. Ya. Yang berikutnya outputnya, dan berikutnya adalah kontrolnya untuk feedback. Nah, sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan pengelolaan energi secara efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif itu adalah doing the right things atau mengerjakan sesuatu yang benar. Sudahkah kita di dalam pengelolaan energi ini mengerjakan dengan benar? Yang kedua adalah efisien, ya, yaitu doing things right, mengerjakan sesuatu dengan benar.
Memotong dengan menggunakan alat yang benar. Tidak dengan menggunakan yang salah. Apakah sistem kita sudah benar atau belum? Nah, ini perlu dicek agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Nah, indikatornya apa efisien? Ada beberapa indikator yang menyatakan efisien. Yang pertama itu adalah termudah caranya. Yang kedua termurah biayanya. Yang ketiga tersingkat waktunya. Yang keempat itu teringan bebannya. Dan yang terakhir terpendek jaraknya. Ini indikatornya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini penghematan energi dan biaya kita bisa lihat di sini. Bisa dilakukan dari sisi teknis dan dari sisi manajemen. Dua-duanya ini sangat penting. Teknisnya dilaksanakan, manajemennya dilaksanakan. Sehingga nanti hasilnya bisa sangat baik. Teknis saja tanpa manajemen tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Manajemen saja tanpa teknis juga tidak baik. Nah, sekarang kita bahas. Yang dimaksud manajemen energi adalah apa? Yaitu suatu usaha untuk melakukan penghematan energi secara sistematis untuk mendukung pertumbuhan satu organisasi secara berkesinambungan, di mana di dalam manajemen energi membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen energi merupakan metode perbaikan efisiensi energi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan kegiatan efisiensi energi dalam sistem manajemen yang sudah ada. Sehingga nanti akan terintegrasi dengan faktor biaya, lingkungan, ketersediaan energi, resiko usaha, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita merujuk pada standar ISO 50001 tentang sistem manajemen energi. Nah, sekarang kita lihat siklusnya. Siklusnya kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari yang biru, yaitu company commitment. Harus ada komitmen dari perusahaan. Harus ada komitmen dari organisasi. Nah, kalau sudah ada komitmen, maka kita meningkatkan yaitu pemahaman tentang penggunaan energi. Kita perlu memahami tentang penggunaan energinya. Nah, dari sini kita lakukan planning and organization, ya, planning dan organizing. Setelah kita melakukan planning dan organizing, kita lakukan implementation, ya. Setelah itu nanti kita melakukan verification, monitoring, and reporting. Nah, setelah itu nanti kita ya masuk ke siklus berikutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Siklusnya hampir mirip dengan siklus PDCA. Plan, do, check, action. Nah, kalau kita lihat ya contoh konsep PDCA pada pengelolaan energi, kita bisa lihat ini plan ya, perencanaan energinya. Dibutuhkan data internal, data eksternal, target konservasi. Setelah itu kita melakukan do-nya seperti apa, kita buat SOP, kita buat gugus tugas, kita buat reporting. Berikutnya kita melakukan ceknya, yaitu monitoring dan evaluasi. Caranya gimana? Melakukan audit energi, akuntansi energi, evaluasi dan monitoring. Yang berikutnya kita melakukan action, yaitu perbaikannya seperti apa, penyesuaiannya bagaimana, perubahannya nanti seperti apa. Nah, ini semua adalah siklus. Ini yang pertama ya, tadi ya, komitmen berupa kebijakan, perencanaan strategik dan lain sebagainya. Yang kedua itu do, yang ketiga itu check, dan yang keempat action atau PDCA. Nah, yang namanya manajemen energi itu harus dilakukan secara sistematis, terpadu, dan kontinu. Sehingga nanti ini bisa menghasilkan pemanfaatan energi yang efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, operabilitas, dan safety. Nah, langkah awalnya seperti apa? Ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya, karena ini masih pendahuluan ya. Nah, komitmennya nanti seperti apa? Nanti kita bisa bahas. Nah, ini step-stepnya.
Kalau saya gambarkan secara sederhana, kita perlu memiliki komitmen dulu. Setelah komitmen kita memahami dengan baik, kita buat rencana, kita menerapkan, kita kontrol. Ya, saya kira itu ya sebagai pengantar materi tentang manajemen energi. Saya harapkan materi ini bisa bermanfaat ya bagi saya sendiri, bagi mahasiswa saya, bagi teman-teman ya teknisi, engineer, supervisor yang terkait dengan masalah energi. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya ya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.